Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pasti kalian sehat dan selalu sukacita. Sudah siap untuk beribadah? Nah, Law Seven Fun mau kasih 4 peraturan sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Peraturan pertama, pakai pakaian yang rapi. Peraturan kedua, jangan ibadah sambil bobo. Peraturan ketiga, jangan ibadah sambil makan. Peraturan keempat, jangan beribadah sambil main. Nah anak-anak, sudah dengarkan 4 peraturan yang Law Seven Fun kasih. Pakai pakaian yang rapi, jangan beribadah sambil bobo, jangan beribadah sambil makan, dan jangan beribadah sambil main. Dan satu lagi pengumuman dari Law Seven Fun, bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan, sekarang sudah bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama GKI Sion di nomor yang tertera di layar ini. Dan jangan lupa tambahkan nominal Rp20 di persembahan yang akan kalian berikan. Papi Mami tolong dibantu ya anak-anaknya. Baik anak-anak, sudah siap untuk ibadah? Yuk kita beribadah bersama-sama. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi di ibadah online GKI Sion. Lalu yakin dan percaya anak-anak semua di rumah udah siap untuk ngikutin ibadah ini. Lalu juga percaya anak-anak di rumah sehat-sehat semua. Dan lalu mau ajak kita semua hari ini untuk bersuka cita memuji Tuhan. Sebelum mulai kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu untuk kami semua. Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk menyanyi dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, di rumah ada yang pernah berantem gak sama kakaknya atau adiknya? Misalnya rebutan mainan. Waktu rebutan mainan sampai berantem, sampai ngambek-ngambekan. Ada yang marah-marah. Ada yang pernah? Lalu waktu masih kecil pernah gitu gak? Lalu sendiri pernah ya? Waktu masih kecil suka berantem sama koko di rumah. Tapi habis itu kita baikan lagi. Anak-anak, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti punya kasih. Kasih itu pasti sabar, gak marah-marah, sayang sama teman. Seperti kasihnya Yesus. Yuk kita naikkan pujian ini, kasih. Suka marah-marah, sayang kepada
seperti kasih Yesus. seperti kasih Yesus. Ya. Yesus sudah mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi teman-teman kita dengan kasih. Anak-anak, masih semangat untuk memuji Tuhan? Pastinya masih dong, dan harus selalu semangat untuk memuji Tuhan. Tuhan sungguh baik sama kita. Dan anak-anak percaya kalau Tuhan itu ada di mana-mana. Ada di kanan kita, bisa ada di kiri kita, atas, atau di bawah. Yuk kita nyanyi Ku daki-daki gunung yang tinggi. Yang semangat ya, pakai gerakannya. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, Di kiri, di kiri kau ada, di atas, di atas dan di bawah kau ada. di suka, Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. ku terbang-terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka, Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. di kanan, Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. di suka, Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesus, karena siapa? karena Engkau Yesusku. Yes. Karena Tuhan Yesus adalah Allah di hidup kita, Tuhan selalu berserta dengan kita. Yuk siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, mata kita bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya firman itu masuk ke dalam hati kita, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian ini, Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biar
hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan bimbingan-Mu selama seminggu ini. Sekarang kami siap mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menaruh firman-Mu dalam hati kami. Mampukan kami Tuhan agar kami dapat berkonsentrasi mendengarkan cerita-Mu. Tolong juga lause kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai anak-anak, Larsu banyak bawa barang nih. Larsu mau camping anak-anak. Mau ikut? Yuk ikut yuk camping. Nah, tapi lihat dulu ya perlengkapannya, takut ada yang kelewat. Apa aja ya kalau peralatan camping? Ada yang tahu? Ini apa sih? Ini tongkat. Ya. Apalagi ya? Baju salin ada. Makanan ada. Wah, banyak sekali ya. Ini apa sih? Minum ada. Nih, garam. Kok bawa garam ya? Anak-anak tahu buat apa garam dibawa camping ya? Garam. Apa lagi? Nah, ini kapur barus, kamper. Ini buat apa juga dibawa camping ya? Tahu nggak? Buat apa kegunaannya ini sama ini? Anak-anak langsung baca di Google ya. Ternyata orang camping suka bawa garam, bawa kamper untuk melindungi mereka dari binatang-binatang yang beracun. Terlebih lagi ular. Ya, katanya garam ditaburi sekeliling kemah, kamper juga. Ular nggak suka bau kamper katanya, jadi nggak akan deket-deket ular yang jauh. Anak-anak berbagai cara dilakukan manusia untuk menghindari ular. Saat ada ular ke rumah kita takut, ya ngeri ya, ada ular takut. Nah, Lausu suka pernah ada ular di depan di pekarangan. Wah, ada ular kata anak Lausu. Lausu langsung, wah dek cari garam dek, ditabur dekat pintu. Anak-anak ular itu berbahaya. Banyak orang melakukan berbagai cara untuk menghindari ular, termasuk hari ini ceritanya bangsa Israel. Mereka melakukan berbagai cara karena saat itu mereka diserang ular. Ular tedung. Gimana ceritanya ya? Kok mereka bisa diserang ular? Nah, untuk lengkapnya kita dengarkan firman Tuhan hari ini ya. Anak-anak, bangsa Israel masih ada di padang gurun. Mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Kok sepertinya lama banget ya nggak sampai-sampai. Itu juga yang ada dalam pikiran orang-orang Israel. Bangsa Israel perjalanannya panjang. Dan saat itu perjalanan mereka lebih panjang lagi dan tertunda. Karena apa? Satu, pertama, karena bangsa Israel mau lewat ke daerahnya bangsa Edom, ke tanah Edom. Orang-orang Edom nggak mau, Raja Edom menolak, tidak. Nah, jadi bangsa Israel harus keliling lagi. Mereka balik lagi ke arah laut Teberau. Nah, tak mau mereka jalan makin jauh. Nah, anak-anak yang kedua, perjalanan mereka tertunda karena kematian dari Imam Harun. Masih ingat ya Imam Harun ya? Iya, Imam Harun mati. Bangsa Israel mengalami
kehilangan yang sangat dalam. Mereka berkabung selama 30 hari. Imam Harun mati karena Imam Harun tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Imam Harun sama Musa pernah melakukan dosa waktu di Meriba. Jadi Imam Harun sama Musa kena sanksi Tuhan, dihukum Tuhan, gak boleh masuk. Dan Tuhan memutuskan tugas Imam Harun selesai sampai di suatu tempat bernama Gunung Hor. Lalu matilah Imam Harun. Dan bangsa Israel meneruskan perjalanan. Capek, panas, mereka mulai mengeluh. Seorang mengeluh, aku capek, iya bosan. Aku juga. Lama-lama 2 orang mengeluh. Mereka mulai menyesali perjalanan mereka keluar dari Mesir. Ya, coba kalau kita di Mesir, enak kan di sana ya? Iya, dan kamu tahu Musa tuh ya sepertinya gak bisa memimpin. Mungkin dia salah jalan tapi malu ngaku. Musa orangnya gak tegas ya. Masa minta izin ke Raja Edom aja dia gagal. Gak bisa. Nah, anak-anak bangsa Israel mulai mengeluh. Dan puncaknya saat mereka sampai di satu tempat, lagi-lagi di sana tidak ada air, anak-anak. Mereka cari air, gali sini kering, gali sana kering, lihat kemana-mana, gersang tak ada air. Lagi-lagi tidak ada air, kata mereka. Mereka mulai, Musa, kamu ini pingin kami mati ya? Kamu pimpin kami keluar dari Mesir, di tempat ini tidak ada air, kami bisa mati. Itu yang kamu inginkan. Mereka mulai marah-marah. Mereka lupa saat mereka tidak ada air di Meriba, Tuhan tolong. Berkali-kali Tuhan menolong mereka, tapi mereka lupa karena mereka lebih mementingkan bersungut-sungut, ngomel-ngomel daripada mengingat kebaikan Tuhan. Dan puncaknya saat itu mereka bilang, kami gak mau lagi dipimpin kamu. Lebih baik kami kembali ke Mesir. Mereka mulai protes. Air, roti. Iya roti, kata mereka. Kami sudah muak sama roti ini, makanan tawar ini. Mereka menolak mana. Mana apa anak-anak, mana? Roti yang dari Tuhan, yang dikirim Tuhan. Roti yang dikirim dari surga. Mereka tolak. Kami muak. Keluhan bangsa Israel bikin panas kuping Musa. Gak enak didengar. Apalagi Tuhan yang mendengar. Tuhan marah anak-anak. Dan Tuhan kirim ular-ular tedung dari padang gurun. Mereka keluar puluhan, ratusan, mungkin ribuan. Keluar menyerang perkemahan bangsa Israel. Wah, mereka ribut. Ular. Mereka mencoba mengusir ular. Ular ini tidak mau pergi, masuk terus, mematuk, menggigit, menyebarkan racun. Dan banyak orang Israel yang mati karena racun ular. Mereka mencoba mengusir sekuat tenaga, mereka berusaha sendiri, mengobati sendiri. Mereka tidak mau berteriak pada Tuhan, mereka berusaha sendiri. Diusir, tapi itu ular terus datang. Sampai mulai banyak yang mati. Tiap hari terus bertambah. Ibu-ibu sudah capek gendong anak. Mereka gak mau taruh anaknya karena takut sama ular. Mereka capek gendong-gendong. Mereka mulai mengeluh. Aduh Pak, sepertinya kita berdosa sama Musa, sama Tuhan. Kita harusnya minta tolong sama Musa. Biar ular ini pergi. Semua mulai protes. Ayo Pak, kita ke Musa. Kata ibu-ibu atau kata anak-anak. Ayo Papa, minta tolong sama Musa, biar Musa berdoa. Akhirnya dengan malu-malu mereka datang sama Musa. Musa, kami sudah berdosa pada Engkau dan pada Tuhan. Kami sudah memberontak kepadamu dan kepada Tuhan, melawan Engkau. Tolong Musa, berdoalah bagi kami. Tolong Musa, biar Tuhan menjauhkan ular ini dari kami. Dan anak-anak, Musa yang lembut hati itu, walaupun tadinya dia marah, dia kasihan sama bangsa Israel. Dia berdoa pada Tuhan, Tuhan tolonglah kami. Dan
Tuhan berfirman pada Musa, "Musa, kamu buatlah sebuah ular tembaga, ya. Nanti seperti patung ular gitu. Nanti ular ini kamu taruh di sebuah tongkat. Nah, semua orang yang digigit dan ingin tidak mati, ingin lepas dari kematian, dari hukuman kematian karena dosa mereka, harus memandang ular itu dan percaya." Kalau yang nggak percaya nggak akan memandang, ya. Nah, benar, Musa bikin ular, Musa melakukan semua perintah Tuhan, dia bikin, lalu ditaruh di tongkat. Musa bilang, "Hai semuanya, dengarkan, jika kalian ingin lepas, ingin selamat dari kematian karena hukuman Tuhan, karena gigitan ular, kamu lihatlah pada ular tembaga ini, maka kamu tidak akan binasa." Dan orang-orang yang percaya, mereka lihat begitu, saat mereka digigit, mereka lihat patung ular itu. Mereka tidak mati, anak-anak. Semua usaha yang mereka lakukan sia-sia, tapi hanya pertolongan Tuhan yang bisa melepaskan mereka dari kematian. Bangsa Israel ini seringkali menyakiti Tuhan. Sama seperti kita. Kita juga sadar nggak sadar kadangnya kita melakukan kesalahan. Kita melanggar perintah Tuhan. Kita lebih memilih dosa daripada taat pada Tuhan. Seringkali kita nanti juga besok kami mau bertobat, tapi enggak. Anak-anak dosa kita makin lama makin bertambah. Semua usaha kita untuk lepas dari hukuman dosa tidak ada yang berhasil. Kecuali kasih Tuhan. Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Nah, Tuhan juga mengirimkan Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib. Semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus, sama karya penyelamatan dari Tuhan Yesus, tidak akan mati. Tidak akan menerima kematian kekal, terpisah dari Allah. Tapi semua yang mau percaya pada karya penyelamatan dari Tuhan Yesus, mereka diselamatkan, didamaikan kembali dengan Allah, dapat bersama-sama lagi dengan Allah. Anak-anak mau menerima keselamatan dari Tuhan? Percaya, lihat dan percayalah pada karya Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus. Mau semuanya? Ya, kita harus mau, karena kita tidak bisa selamat. Yang bisa menyelamatkan kita hanya Tuhan Yesus. Anak-anak, seperti ini ya. Musa meninggikan ular. Tongkatnya ini. Ini yang dibuat Musa sesuai dengan perintah Tuhan. Bangsa Israel yang mau selamat dari kematian harus melihat pada ular yang ditinggikan Musa di padang gurun. Dan kita yang mau selamat dari hukuman kekal kematian dosa, kita harus melihat pada karya penyaliban Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan sayang sama kita. Tuhan gak mau kita mati binasa. Tuhan pengen kita sama-sama Tuhan. Anak-anak, kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan cara taat pada Tuhan, taat pada perintah Tuhan, taat pada firman Tuhan. Tuhan sayang kalian. Nah, sebelum itu kita akan katakan ayat hafalan ya. Ikuti gerakan Musa ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Amin. Kita berdoa ya. Tundukkan kepala kalian. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar mengenal Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Betapa Tuhan selalu mengasihi kami. Sekalipun kami anak-anak yang kadang-kadang selalu berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan ajar kami untuk dapat taat kepada Tuhan, menghargai karya penyelamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan, kami memegang teguh janji Tuhan bagi kami. Jika kami taat, kami akan sampai ke tanah perjanjian dari Tuhan, penyelamatan dari Tuhan. Keselamatan yang daripada Tuhan tidak bisa digantikan dengan apapun. Ajar kami ya Tuhan dari kecil untuk bertumbuh, terus bertumbuh, mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan kami menjadi orang-orang yang menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Menjadi orang-orang yang mau memberitakan kabar keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, tadi Lausa juga bawa tenda ya, harusnya kalau mau pergi kemah ya, tendanya kayak gini. Nah, kalau lagi sempet bikin di rumah ya. Tendanya kecil amat ya, mana masuk Lausa ke sini ya. Bisa masuk sini kok. Halo anak-anak, dadah, sampai jumpa lagi, bye. Wow, cerita yang luar biasa ya anak-anak. Tuhan begitu sayang sama bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel nggak taat sama Tuhan. Tapi ada yang membedakan karena Tuhan Yesus itu punya kasih yang begitu besar buat bangsa Israel. Banyak sekali yang sudah Tuhan lakukan buat bangsa Israel. Dari perjalanan mereka, dari Mesir sampai nanti ke tanah perjanjian. Tuhan sayang banget sama bangsa Israel, begitu sabarnya menghadapi bangsa Israel. Karena Tuhan itu punya kasih. Kita juga harus seperti Tuhan Yesus yang punya kasih. Karena kasih itu sabar, gak suka marah-marah. Kasih,
seperti kasih Yesus. Ya, anak-anak, kita harus selalu punya kasih biar kita bisa mengasihi orang tua kita, adik kakak kita, teman-teman kita, semuanya seperti kasih Yesus. Ibadah kita sampai di sini. Ada beberapa pengumuman sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa. Anak-anak yang mau memberikan persembahannya bisa minta bantuan mama papanya untuk mentransfer ke rekening GKI Sion yang sudah diumumkan di awal. Atau bagi mama papa yang kesulitan untuk mentransfernya bisa dititipkan ke lause-lause yang mami papinya ketemu. Boleh dititipkan. Ada beberapa lause-lause ya. Nah, anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap rajin sekolahnya, tetap setia, rajin berdoa, baca Alkitab, dan tetap bersukacita. Yuk kita berdoa untuk menutup ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu ada buat kami. Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua kami, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Dan kami juga berdoa, Tuhan, buat guru-guru di sekolah kami yang mengajar kami walaupun secara online, tapi kami mau tetap sungguh-sungguh untuk sekolah, Tuhan. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah mereka juga tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kami mengikuti ibadah dengan baik. Bapa, kami bersyukur, kami sungguh sangat berterima kasih atas pimpinan Tuhan dalam hidup kami, dalam keseharian kami, Tuhan. Dan kami ingin selalu taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan kami ingin memberikan hidup kami untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Lause Vivi di sini. Lause Caca di sini. Lause Eni di sini. Bye.